Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Satrio Kurniawan dari kelas VAR XL3121 dengan MPM 2130708. Di sini saya akan menyampaikan tentang matriks penelitian, di mana ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah desain eksperimen. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks penelitian tentang penyakit DBD atau demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sedangkan untuk demam berdarah yang sudah parah, ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Di sini ada penelitian tentang penyakit DBD. Yang pertama, yang berjudul Hubungan Tindakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan keberadaan larva vektor DBD di Kelurahan Lubuk Buaya. Penulisnya adalah Ayu Azlina, Adria, dan Eliza Anas. Objek penelitian yang digunakan adalah sampel berjumlah 110 kepala keluarga atau kakak. Dengan sampel target adalah ibu rumah tangga di Kelurahan Lubuk Buaya yang berada di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya. Variabelnya adalah tindakan pemberantasan sarang nyamuk dengan keberadaan larva vektor DBD. Metode penelitian yang digunakan adalah multistage random sampling. Penelitian ini berjenis analitik observasional dalam rancangan cross-sectional study. Dari penelitian, hasilnya adalah dari 110 rumah responden yang diperiksa, sebanyak 39 rumah ditemukan adanya jentik, sehingga diperoleh host index 35,45%. Sementara itu, dari 410 kontainer yang diperiksa, sebanyak 55 kontainer ditemukan adanya jentik, sehingga diperoleh kontainer indeks 13,41% dan breakdown indeks 50%. Rata-rata kategori density figur vektor DBD di Kelurahan Lubuk Buaya adalah kategori 5 atau kategori tinggi. Kesimpulannya dari hasil penelitian ini adalah keberadaan dan kepadatan larva vektor DBD di Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang tergolong tinggi. Lebih dari separuh responden melakukan tindakan PSN yang baik, sedangkan hubungan yang bermakna antara tindakan PSN dengan keberadaan larva vektor DBD. Yang kedua, di sini ada hubungan perilaku pemberantasan sarang nyamuk dengan menutup, menguras, dan mendaur ulang plus atau disingkat menjadi PSN 3M plus terhadap kejadian demam berdarah atau DBD di Kelurahan Andalas. Penulisnya adalah Fuka Prisley, Muhammad Reza, Selvi Renita Rusjidi. Sampel yang digunakan di sini adalah sampel penelitian terdiri dari 28 responden sampel kasus dan 56 responden sampel kontrol. Variabelnya yaitu perilaku pemberantasan sarang nyamuk dengan menutup, menguras, mendaur ulang plus atau disingkat menjadi PSN 3M plus terhadap kejadian demam berdarah atau DBD. Metode penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan studi kasus kontrol dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung yang dipadu kuesioner. Hasil dari penelitiannya yaitu terdapat 7 poin perilaku PSN 3M plus yang hanya diterapkan dengan baik pada kurang dari 50% responden kelompok kasus, sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 5 poin perilaku PSN 3M plus yang dikerjakan kurang dari 50%. Responden pada kelompok kasus terdapat 52,5% yang berperilaku buruk, sedangkan pada kelompok kontrol 47,5% yang berperilaku buruk. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku PSN 3M plus dengan kejadian DBD di Kelurahan Andalas, sehingga responden yang tidak melakukan perilaku PSN 3M plus dengan baik berisiko terkena DBD 5,842 kali dibandingkan responden yang melakukan perilaku PSN 3M plus dengan baik. Yang ketiga, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian demam berdarah atau DBD dengan serotip virus dengue di Kabupaten Semarang. Penulisnya adalah Pramudio Teguh Sucipto, Mursyid Raharjo, dan Nur Jazuli. Untuk objek penelitiannya ada 54 responden dengan kriteria responden penyakit penderita DBD yang dirawat di rumah sakit sesuai kriteria WHO di RSUD Unggaran dan RSUD Ambarawa. Untuk variabelnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian
penyakit demam berdarah atau DBD, dan jenis serotip virus dengue. Metode penelitian yang digunakan adalah observational analytic dengan menggunakan pendekatan case control. Hasilnya adalah pada tahun 2015 terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Penderita DBD tidak tertampung di puskesmas rawat inap dan rumah sakit negeri dan swasta. Beberapa di antaranya dirawat di klinik rawat inap swasta. Pada bulan Januari 2014 terjadi 53 kasus, sedangkan pada Januari 2015 mencapai 133 kasus. Bulan Februari 2014 terjadi 72 kasus DBD, sedangkan pada Februari 2015 meningkat menjadi 195 kasus penderita penyakit DBD. Sesuai data tersebut, telah terjadi kenaikan 2 kali lipat dari bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu distribusi serotip virus dengue di Kabupaten Semarang terjadi 3 jenis, yaitu dengue 1, dengue 2, dan dengue 3. Yang paling dominan berdasarkan pemeriksaan laboratorium menggunakan PCR adalah dengue 1. Yang kedua adalah faktor risiko lingkungan, yaitu kejadian DBD, yaitu ketinggian wilayah, pH air, dan suhu udara yang tidak signifikan, sedangkan kelembapan udara mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian DBD. Yang ketiga, faktor risiko kepadatan jentik tidak signifikan, tetapi untuk variabel tempat penampungan air yang berjentik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kejadian DBD. Yang keempat adalah perilaku responden yang mempunyai kebiasaan tidur siang tidak signifikan, sedangkan kebiasaan memakai obat anti nyamuk atau repelen mempunyai hubungan yang signifikan. Yang keempat, di sini ada faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan demam berdarah atau DBD pada ibu rumah tangga di Kelurahan Kramas, Kota Semarang. Penulisnya adalah Istiqomah Syamsul Huda dan Besar Tirto Husodo. Objek penelitiannya adalah populasi. Dalam penelitian ini adalah 800 ibu rumah tangga dengan kriteria yang tercatat pada petugas surveillance kesehatan atau Gasurkes. Dengan menggunakan random sampling, didapatkan jumlah responden sebanyak 90 ibu rumah tangga. Variabelnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan demam berdarah atau DBD pada ibu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross-sectional study. Hasil yang didapatkan adalah responden berjumlah 90 orang terdiri dari beberapa RW. Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa kategori usia responden lebih dari 42 tahun sebesar 53,3% dan kategori usia kurang dari atau sama dengan 42 tahun, kategori pendidikan lanjut sebesar 54,4% dan kategori pendidikan dasar sebesar 45,6%. Untuk kategori pekerjaan bekerja sebesar 28,9% dan kategori pekerjaan tidak bekerja sebesar 71,1%. Kategori pengetahuan yang baik sebesar 55,6% dan yang kurang baik sebesar 44,4%. Kategori sikap yang mendukung sebesar 56,7% dan sikap yang kurang mendukung sebesar 43,3%. Kategori persepsi tinggi sebesar 72,2% dan persepsi rendah sebesar 27,8%. Kategori kebijakan mendukung sebesar 86,7% dan kebijakan yang kurang mendukung sebesar 13,3%. Kategori sarana prasarana yang tersedia dengan baik sebesar 74,4% dan sarana prasarana yang kurang tersedia dengan baik sebesar 25,6%. Kategori dukungan petugas surveillance kesehatan yang mendukung sebesar 82,2% dan dukungan petugas surveillance kesehatan yang kurang mendukung sebesar 17,8%. Kategori dukungan kader yang mendukung sebesar 74,4% dan kategori dukungan kader yang kurang mendukung sebesar 25,6%. Lalu kategori dukungan keluarga yang mendukung sebesar 68,9% dan kategori dukungan keluarga yang kurang mendukung sebesar 31,1%. Dan kesimpulan yang didapatkan adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada sejumlah ibu rumah tangga di Kelurahan Kramas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan DBD, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah
Sebagian besar upaya pencegahan DBD pada responden baik sebesar 73,3%. Namun, perilaku yang kurang baik terdapat pada penutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, memelihara ikan dalam bak mandi, menggunakan apati, dan lain-lain. Dan yang untuk judul yang kelima atau yang terakhir adalah perilaku masyarakat terhadap kejadian DBD di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Penulisnya adalah Rojali dan Awan Putri Amalia. Untuk objek penelitiannya adalah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat di RW 6 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dengan jumlah rukun tetangga atau RT sebanyak 13 RT. Jumlah sampel minimum dalam penelitian ini sebanyak 97 responden dengan variabel yaitu perilaku masyarakat terhadap kejadian DBD atau demam berdarah. Metode penelitian yang digunakan adalah analitik dengan metode cross-seksional atau potong silang. Dan didapatkan hasil, diketahui bahwa kejadian DBD dalam kurun waktu 6 bulan terakhir atau dari bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019 dari 107 masyarakat sebanyak 17 orang 5 atau 15,9% sakit TBD dan 90 orang 84,1% tidak sakit TBD. Dari 107 orang masyarakat yang berumur kurang dari 15 tahun sebanyak 8 orang 7 atau 7,5%. Di antaranya anak-anak dan masyarakat yang berumur lebih dari 15 tahun sebanyak 99 orang yaitu remaja, dewasa, dan orang tua. Diketahui bahwa dari 107 masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang atau 18,7% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 87 orang atau 81,3%. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan terdapat hubungan yang bermakna antara kelompok umur, jenis kelamin, pengetahuan, dan tindakan. Dengan kejadian DBD, seluruh masyarakat memiliki tempat penampungan air atau TPA sehingga tidak bisa dilakukan uji hubungan antara keberadaan tempat penampungan air atau TPA terhadap kejadian DBD. Sekian penyampaian saya tentang matriks penelitian tentang penyakit DBD. Saya mengambil tema tentang DBD karena sekarang di terutama daerah saya curah hujan mulai semakin meningkat. Dengan meningkatnya curah hujan, maka akan semakin banyaknya genangan air yang menjadi sarang nyamuk berkembang biak. Jadi menurut saya tema tentang penyakit DBD ini sangat menarik untuk dibahas karena sekarang juga di tempat kerja saya yaitu di Rumah Sakit Cianjur banyak juga anak-anak yang sakit demam tinggi yang terindikasi ke DBD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.